dibuka dengan tampilan sebuah kediaman yang super-duper mewah dengan hiasan taman yang luas serta danau buatan yang sangat apik. Cerita bermulai dari perkenalan seorang pemeran utama Hyun Bin sebagai Kim Jo-won. Ia terlihat turun dari atas dan akan bersiap pergi. Jo-won adalah salah seorang CEO perusahaan departemen store pusat pembelanjaan terbesar di Korea. Selain itu, Jo-won adalah orang yang sangat perfeksionis. Jo-won pun keluar rumah atau istananya yang megah tersebut dengan menggunakan mobil sportnya yang berwarna merah. Nah, selanjutnya di skene ini kita juga akan diperkenalkan salah seorang sepupu Jo-won yang bernama Oska dan ceweknya yang bernama Park Cherin. Di tengah perjalanan Jo-won menghentikan mobilnya ketika melihat Oska dan pacarnya tersebut sedang bermesraan. Oska adalah seorang penyanyi dan Park Cherin adalah seorang aktris pendatang baru. Jo-won lalu memacu mobilnya dengan kencang hingga membuat rok Cherin hampir tersingkap. Dikarenakan hal itu Cherin pun bertanya kepada Oscar tentang Jo-won. Oska pun menjawab pertanyaan Cherin tersebut, bahwa ia adalah sepupuku. Tak panjang lebar Oska lalu memutuskan Cherin setelah melakukan adegan ciuman itu. Tentunya Cherin pun mengamuk dan memukul Oska dan berkata dengan ucapan kasar. Lalu kita berpindah ke skene selanjutnya. Nah, di sini kita juga akan diperkenalkan dengan seseorang yang akan dijodohkan kepada Jo-won, ia bernama Yeon Sal. Yeon Sal adalah salah satu cucu menteri di kabinet dan ayahnya sendiri juga memiliki hotel terbesar di Korea. Di sini terlihat Jo-won berjalan menghampiri Sal. Namun kelihatan dari wajah Jo-won, kalau ia tidak suka dijodohkan dengan wanita ini. Lalu mereka berpindah tempat ke kafe museum, di sana mereka juga tidak banyak berbincang dan tanpa basa-basi Jo-won meninggalkan Yeon Sal di kafe tersebut. Skene pun berpindah ke salah satu klub eksklusif milik Jo-won. Di sini Yeon Sal bercerita dan curhat kepada temannya tentang pertemuannya dengan Jo-won. Nah, di skene ini juga kita akan diperkenalkan dengan pemeran utama wanita yaitu Ha Ji-won sebagai Gil Raim. Terlihat Raim masuk ke bar tersebut dan duduk, ia pun mengenakan kaos lengan yang terpotong sehingga kelihatan tato naganya. Dengan terkejut Yeon Sal melihat kehadiran Raim di bar tersebut. Tanpa basa-basi ia pun menghampiri Raim dan berkata yang sangat tidak sopan. Terkesan merendahkan Raim. Lalu Sal memanggil salah satu pelayan bar tersebut, di sini juga kita diperkenalkan salah satu pemeran wanita Min Ah-yang. Ah-yang adalah teman satu kos Raim. Terlihat Sal memarahi dan membentak Ah-yang dengan mengambil bad name-nya Utnuk dilaporkan ke HRD. Lalu tanpa basa-basi Raim pun pergi karena tidak mau membuat keributan di bar tersebut. Skene pun berpindah. Di luar Raim yang hendak mengambil sepedanya melihat Yeon Sal sedang menunggu mobilnya bersama temannya tadi. Lalu Raim berjalan mendekati Sal, namun tiba-tiba seorang pencopet datang dan berlari merebut tas teman Sal yang dipegang babysitternya. Pencopet tersebut pun pergi dengan menggunakan mobil. Atas kejadian itu membuat Raim yang sedang berada di TKP pun langsung mengejar pencopet tersebut dengan menggunakan sepedanya. Pada skene ini juga kita akan diperlihatkan aksi yang sangat keren dari Ha Ji-won. Sampainya di kawasan Myeongdong Raim berhasil menghentikan mobil itu. Terlihat di situ ada 4 orang laki-laki yang keluar dari mobil dan terjadilah perkelahian antara Raim dan 4 orang pencopet tersebut. Syukurnya Raim mampu melumpuhkan keempat pencopet itu. Lalu Raim mengambil tas itu dan mengembalikannya kepada teman Yeon Sal. Bukannya berterima kasih, tetapi Sal malah menyuruh temannya untuk mengecek apakah ada yang hilang. Lalu langsung saja Raim meminta Sal untuk mengembalikan bad name temannya. Sal pun mengatakan, kalau bad name-nya sudah ia buang ke tong sampah di sana. Mendengar ucapan Sal, Raim pun kesal dan langsung mencengkram baju Sal dengan menariknya agar mengambil bad name yang ia buang tersebut. Di sini Sal berbohong, ternyata bad name temannya masih di dalam tasnya. Raim pun mengambil tisu dari tangan teman Sal yang bekas ingus anaknya, kemudian ia memasukkannya ke tas Sal. Lalu Raim pun pergi dan terlihat Sal teriak karena kesal. Skene pun berpindah. Pada malam itu langit mendung dan hujan turun dengan deras, terlihat Raim bersiap untuk syuting, ia duduk di puncak menara dan akan terjun. Sini aksi Raim juga sangat keren dengan gaya syutingnya yang menembak ke sana ke sini. Seusai syuting, Raim pun mendapat pujian dari salah satu kru dan ia tampak senang sekaligus malu-malu dengan menghentakkan sebelah kaki di belakang. Setelah syuting selesai, Raim yang tampak menunggu rekan duanya di dekat mobil mereka sambil mendengarkan lagu Dua Oska dengan menggunakan earphone-nya.
Raim yang melihat teman-temannya sudah datang, ia juga berniat untuk membantunya. Di sini kita juga akan diperkenalkan salah seorang pemeran pria yang bernama Im Jong-soo. Ia adalah sutradara action. Lalu Raim menghampiri Jong-soo dan bertanya apakah ia terlihat keren. Jong-soo pun menjawabnya dengan memujinya, kalau Raim lebih cantik daripada keren. Jong-soo juga sangat memperhatikan Raim. Terlihat Jong-soo berjalan menuju loker dan meletakkan tiket konser Oska ke dalam tas Raim. Skene pun berpindah ke konser Oska. Di sana terlihat Jong-soo dan Raim sedang menonton konser Oska. Lalu Jong-soo bertanya kepada Raim, kenapa ia tidak mengajak temannya yang lain. Raim pun menjawab kalau teman-temannya tidak ada yang bisa menemaninya nonton konser tersebut. Di sini juga terlihat Jo-won sedang menonton konser bersama kakaknya. Namun Jo-won sangat bosan dengan konser sepupunya tersebut dan hendak meninggalkan konser tersebut. Di sisi lain juga terlihat di barisan pojok atas terlihat Yeon-sal juga menonton konser Oska. Dengan tatapan yang mengingat masa lalunya dengan Oska, ia adalah salah satu mantan pacar Oska. Skene pun berpindah ke salah satu departemen store pusat pembelanjaan di Korea. Di sini terlihat para staf bersiap untuk menyambut CEO yaitu Jo-won. Jo-won juga punya kebiasaan untuk menaiki eskalator, bukannya menaiki lift untuk menuju ke kantornya yang berada di lantai paling atas. Tentunya ini membuat para karyawan mengeluh harus berdiri sambil menyambutnya di setiap lantai mall tersebut. Selain itu terdapat kabar desa-desu dari salah satu karyawan Jo-won yang mengatakan bahwa Jo-won akan digantikan dengan salah satu pamannya Jo-won. Nah, di skene ini kita juga akan diperkenalkan dengan pemeran pria. Ia diposisikan sebagai Yem di departemen tersebut. Ia adalah Yem Park. Yem Park juga salah seorang pamannya Jo-won. Terlihat di sini Yem Park sedang menikmati kursi Jo-won yang nyaman. Namun tiba-tiba Jo-won datang dan memasuki kantornya. Dengan sontak Yem Park pun terkejut dan langsung berdiri. Di pertemuan ini mereka juga saling menyindir. Itu dikarenakan departemen store tersebut sedang mengalami penurunan penjualan. Terlihat juga kalau Yem Park sedang memberikan berkas kerja yang sudah dikerjakan olehnya. Namun tanpa melihat isi dari berkas tersebut, Jo-won langsung menolak dengan melemparkan ke meja. Jo-won menyuruh Yem Park untuk mengulangi kerjaannya yang tidak beres tersebut. Skene pun kemudian berpindah ke salah satu bar. Di sana terlihat Jo-won dan Oska sedang berbincang soal memperbarui surat kontra Oska dengan departemen store. Namun Oska meminta bayaran hingga 3x lipat. Dengan sontak Jo-won langsung menolak tawaran dari sepupunya. Selesai berbincang dengan Jo-won, Oska tak sengaja mendengar suara penyanyi bar tersebut yang bernama Han Tae-san. Sini juga terlihat Oska mematikan handphonenya karena Cherin yang sudah diputuskan meneleponinya. Skene pun berpindah. Di sini terlihat Cherin sangat kesal dan mengancam Oska akan membeberkan foto skandalnya kepada reporter. Terlihat juga Raim yang memberikan air mineral kepada Cherin dan berkata kalau sutradara film ingin mereka latihan adegan action. Cherin yang dengan kesal pun ikut latihan bersama Raim. Di tengah-tengah latihan yang menggunakan pedang. Dengan rasa kesal Cherin mengayunkan pedang tersebut sangat keras ke arah Raim. Keduanya pun kehilangan keseimbangan dan menimpa peralatan stun. Raim yang berusaha menyelamatkan Cherin dan akhirnya lengan Raim pun terluka, hingga mengeluarkan banyak darah. Raim langsung menutupi lukanya dengan jaket. Lalu Cherin yang teriak hanya karena pinggiran kukunya yang terluka. Lalu sutradara syuting pun datang menghampiri Raim dan memarahinya, karena aktrisnya terluka. Jong-soo pun juga datang dan memberikan pembelaan untuk Raim. Ia lantas memarahkan Raim kenapa kau harus meminta maaf kepadanya. Jong-soo yang sangat kesal juga mengatakan akan menarik semua krunya dalam syuting itu. Lalu mereka pun pergi meninggalkan lokasi syuting. Skene berpindah di kediaman Jo-won yang sedang bersama dokter pribadinya yang bernama Dr. Lee. Sepertinya Jo-won mengalami fobia tempat sempit. Itulah alasannya mengapa Jo-won lebih memilih menaiki eskalator daripada lift. Saat bersamaan, lalu Oska menelepon Jo-won. Ia meminta bantuan Jo-won ke lokasi syuting mantan pacarnya yaitu Cherin. Oska menyuruh Jo-won untuk menahan Cherin agar tidak membeberkan foto skandal mereka. Lalu Jo-won pun bergegas pergi ke lokasi syuting si Cherin. Sesampainya di lokasi ia pun bertanya kepada salah satu kru sedang mengantuk, lalu kru tersebut menunjuk ke arah Raim. Ia salah mengenali orang. Nah, di sini kita akan melihat pertemuan pertama kali dua pemeran utama dalam film ini. Lalu Jo-won berjalan mendekati Raim dan bertanya,
apakah ia mengenal Oska? Dengan polos Raim pun menjawab bahwa ia mengenal Oska. Tanpa pikir panjang Jowon pun langsung mengajak Raim pergi dan mengatakan, kalau Oska ingin bertemu dengannya. Raim yang tidak tahu apa-apa pun ikut saja ke dalam mobil bersama Jowon. Di dalam perjalanan Raim meminta Jowon untuk menutup atap mobilnya. Tapi Jowon menolaknya dikarenakan fobia tempat sempit. Jowon lanjut bertanya kepada Raim, di mana ia bertemu pertama kali dengan Oska. Raim menjawab di Hotel Ritz kamar nomor 1103. Sesampainya di Hotel Ritz tepatnya depan lift. Jowon sudah sangat gelisah dan menyuruh Raim untuk naik terlebih dahulu, lalu ia pun beralasan tidak ingin dilihat orang dengan wanita sedang berada di hotel. Raim pun masuk ke lift meninggalkan Jowon, setibanya Raim di kamar 1103. Lalu ia pun mengingat pernah bertemu dengan Oska di kamar itu saat syuting. Lalu Jowon pun naik ke lantai 11 dengan menggunakan tangga dan ia terlihat benar-benar sangat kelelahan. Jowon pun tiba di kamar tersebut dengan terengah-engah dan langsung mengambil air mineral Raim. Dan mereka pun lanjut berbincang yang diawali dengan pertanyaan Jowon, sudah berapa lama ia mengenal Oska? Lalu Raim menjawab sudah lama. Dalam perbincangan tersebut pun Raim merasa ada yang aneh dan dia berpikiran kalau Jowon salah membawa orang. Tak selang berapa lama Oska pun menelepon Jowon, sontak saja Raim pun langsung merebut handphone Jowon dan memberitahu Oska, kalau ia salah bawa orang. Mendengar ucapan Raim, Jowon pun meminta ia bertanggung jawab. Lalu handphone Raim pun berdering. Ia mendapat telepon dari sutradara yang mengajaknya syuting kembali. Raim pun mengiyakan permintaan sutradara agar sampai ke lokasi syuting dalam waktu 30 menit saja. Tanpa basa-basi Raim pun langsung merebut kunci mobil Jowon dan ia berjanji akan mempertemukannya dengan Cherin. Raim langsung menyetir mobil Jowon dengan keahliannya sebagai stuntwoman. Ia menyalip setiap mobil dan langsung tancap gas yang membuat Jowon panik dan berteriak. Setibanya mereka di parkiran lokasi syuting. Jowon keluar mobil hampir muntah dan Raim langsung mengatakan bahwa Cherin yang ia cari memakai kostum yang sama dengannya.